Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di bab 3. Saya bahas organisasi awal pergerakan nasional. Kemarin kita bahas tentang tumbuhnya kesadaran berbangsa. Nah, sekarang saya bahas masa awal pergerakan nasional. Awal pergerakan nasional, jadi pergerakan nasional itu dibagi 3 untuk masa dan corak pergerakannya. Masa awal ini tahunnya 1908 sampai 1920. Organisasinya yang berdiri pada waktu itu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indonesia Partai. Lalu masa radikal atau non-kooperasi tahun 1920 sampai 1930. Partainya yang terkenal ada PKI, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan terakhir ada masa moderat atau kooperasi, artinya kooperasi itu bekerja sama dengan pemerintah. 1930 sampai 1942, partainya contohnya ini ada beberapa, ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, Partindo, kemudian Gabungan Politik Indonesia yang sering disebut dengan GAPI. Nah, maksudnya dan lain-lain ini seperti organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi wanita. Ini organisasi awal ini ada Budi Utomo, lahirnya 20 Mei 1908, sempat kemarin saya bahas juga. Nah, ini dua potret tokoh, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Nah, untuk Budi Utomo, pergerakannya seperti ini. Awalnya, Budi Utomo itu organisasi bukan partai politik, melainkan tujuannya untuk pendidikan dan kebudayaan. Nah, nantinya dari situ muncul 2 aliran di Budi Utomo. Ada aliran kanan yang berkehendak bahwa anggota dibatasi golongan terpelajar dan tidak bergerak dalam politik. Jadi khusus untuk pendidikan dan kebudayaan saja. Kemudian ada golongan kiri, gerakan kebangsaan yang demokratis. Nah, ini lebih menyeluruh, inginnya tidak hanya terbatas di pendidikan dan kebudayaan, tapi bergerak juga dalam politik dan memperhatikan nasib rakyat Indonesia. Dan akhirnya tahun 1914, Budi Utomo masuk terjun ke politik, maksudnya menjadi organisasi politik. Seiring berkembangnya masa, tahun 1935 Budi Utomo masuk ke Parindra, melakukan fusi dengan Parindra. Next, nah ini organisasi kedua, ada Sarekat Islam, diprakarsai atau dideklarasikan tanggal 18 September 1912. Ini tokohnya namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sebelum Sarekat Islam didirikan, awalnya namanya adalah SDI atau Sarekat Dagang Islam. Didirikan 1911 oleh Haji Saman Hudi. Fungsinya atau tujuannya hanya untuk sebagai koperasi pedagang batik Jawa agar tidak kalah saing dengan pedagang lain seperti Cina, India, dan lain-lainnya. Dan akhirnya dirubah menjadi Sarekat Islam tanggal 18 September 1912. Nah, ini tokoh-tokohnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. (1913) atau tepat beberapa bulan setelah Sarekat Islam ini didirikan, pemimpin Sarekat Islam itu mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Hindenburg. Tujuannya untuk memperjuangkan SI agar berbadan hukum, tapi ditolak. Nah, dari penolakan ini, nantinya muncul beberapa pemikiran atau 2 pikiran besar. Ada pikiran komunis yang dipimpin oleh Semaun, bahwa sejatinya SI itu tidak boleh bekerja sama dengan kaum kapitalis atau dalam hal ini pemerintah kolonial.
Sehingga Semaun di Semarang mendirikan SI Merah atau haluannya haluan komunis. Sedangkan SI Putih yang berhaluan Islam masih dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. SI Merah yang tadi dipimpin oleh Semaun berkedudukan di Semarang nantinya berganti nama menjadi Sarekat Rakyat, kemudian yang nantinya menjadi pendukung kuat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan SI Putih yang berkedudukan di Yogyakarta berganti nama menjadi PSI atau Partai Sarekat Indonesia, kemudian dirubah kembali tahun 1927 menjadi PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia. Itu sejarah singkatnya dari Sarekat Islam. Kita pindah ke Inisiatif Partai. Inisiatif Partai ini didirikan tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Ini fotonya. Sangat-sangat terkenal, namanya Dr. Cipto Mangunkusumo yang pertama, kemudian Daus Dekker, yang terakhir Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau kita biasa sebut beliau Ki Hajar Dewantara. Nah, organisasinya ini terang-terangan yang berpolitik, makanya namanya Inisiatif Partai atau Partai Hindia dalam bahasa Indonesianya. Jadi terang-terangan organisasi politik. Mereka mempunyai alat atau senjata untuk melakukan kampanyenya. Nama media yang dia punya ada The Express dan Het Schrift. Tujuannya mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, baik pribumi maupun bumi putra. Artinya bumi putra itu adalah orang campuran perkawinan antara Indonesia dan non-Indonesia, baik kulit putih maupun kulit berwarna, yang lahir di Indonesia. Nah, itu ada perilaku diskriminatif dari pihak Belanda kepada orang-orang bumi putra tersebut, apalagi terhadap pribumi. Nah, tujuan selanjutnya adalah mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Makanya mereka mempunyai slogan Hindia untuk orang Hindia dan Hindia lepas dari Belanda. Itu slogannya. Nah, ini saya terangkan sedikit timeline-nya. Maret 1913, jadi beberapa bulan setelah Inisiatif Partai ini berdiri, mereka berusaha didaftarkan agar berbadan hukum, tapi ditolak. Karena itu tadi, pemerintah pihak kolonial merasa kalau IP diberikan badan hukum, maka akan membangkitkan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, dan akhirnya rakyat bersatu dan menentang pemerintah kolonial. Itu ketakutan dari Gubernur Jenderal Hindenburg. Kemudian di tahun yang sama ada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal, di pertemuan kedua, bahwa Belanda sempat dijajah oleh Prancis. Nah, tahun 1913 ini adalah peringatan 100 tahunnya mereka terlepas dari Prancis. Ini suatu hal yang sangat miris kalau saya bilang, merayakan peringatan 100 tahun bebasnya mereka dari penjajahan, sementara mereka sedang menjajah Indonesia. Untuk itu, ada 2 tulisan yang cukup terkenal. Namanya yang pertama Als ik een Nederlands was. Ini tulisan dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Kemudian Kracht of Priest. Ini tulisan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Isinya ini kurang lebih sindiran halus terhadap Belanda yang merayakan peringatan 100 tahun bebas dari Prancis, sedangkan mereka sedang menjajah Indonesia, seperti yang tadi saya jelaskan. Akhirnya, karena tulisan-tulisan mereka yang
sifatnya menghasut, membawa opini publik, mereka dibuang ke Belanda dan organisasi Indische Partij dinyatakan terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, nantinya sebagian besar anggotanya membuat Serikat Insulin dan Komite Bumi Putra. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu. Tidak lama setelah dibuang ke Belanda, ada yang pulang 1914 ke Indonesia karena menderita sakit dan mendirikan insulin, Serikat Insulin. Kemudian ada yang pulang juga tahun 1919 ke Indonesia, kemudian 3 tahun setelahnya mendirikan Taman Siswa. Ada juga yang pulang terakhir 1919 di tahun yang sama, berbakti kepada pendidikan, dan akhirnya tahun 1940 mendirikan Satrian Institute. Ini yang pertama itu Cipto Mangunkusumo, kedua Ki Hajar Dewantara seperti yang kita tahu mendirikan Taman Siswa, dan terakhir Daus Beg. Oke. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan ambil baiknya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.